Apa yang diharapkan Mbak Dwi-nya semoga tercapai ya Mbak. Amin. Oke, bisa kita mulai Mbak Dwi? Langsung aja kita mulai atau gimana? Boleh Mbak. Ini aku panggilnya Mbak atau Ibu ya? Terserah aja mana bagusnya. Ibu aja Mbak deh juga Kak. nggak apa-apa. Hah? Ibu aja deh. Mbak aja ya, biar ini ya, Mbak aja. enak ya, biar kelihatan mudanya. Oke Mbak. Oke, Mbak. Nah ini di sini siap. kita sifatnya sharing ya Mbak Dwi ya, jadi bukan berarti saya sebagai gurunya, tapi kita sharing-sharing aja, menganalisa apa soal dan kasus yang ada di apa lembar ini. Nanti kita sharing gimana sih cara menganalisa soal, menjawab kasusnya, kenapa harus jawaban ini, gitu ya Mbak Dwi ya. Ya Mbak. Oke, bisa kita mulai untuk soal pertama Mbak Dwi? Boleh Mbak. Oke. Untuk soal pertama ini sepertinya tentang apa ya? Maternitas ya. Maternitas. Maternitas. Iya, maternitas. Kalau boleh tahu Mbak Dwi lulusan nurse tahun berapa ya? Nurse-nya itu 2017. Oh, masih hangat lah ya, masih segar lumayan. Oke, kita baca soal pertama. Di sini kan soal menerangkan bahwa perawat pada unit ruang nifas merawat klien yang baru saja melahirkan dengan riwayat plasenta previa. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah plasenta previanya ya, Mbak Dwi. Iya Mbak. Nah, yang ditanyakan di sini, manakah resiko yang muncul terkait plasenta previa yang perlu diperhatikan perawat ketika meninjau rencana keperawatan dan mempersiapkan melakukan pengawasan pada klien? Untuk menurut Mbak Dwi, di sini yang mana kira-kira? Kalau aku sih pilihnya perdarahan, Mbak. Kenapa gitu? Karena kan kalau kasus dari plasenta previa itu sendiri kan ari-arinya ya, itu kan menutupi jalan lahir kayak gitu. Iya. Plasenta previa ini kan ada ini ya Mbak ya, plasenta previa ada yang marginal dan ada yang total, ya kan? Nah, walaupun kita ini di sini kita nggak dijelaskan apakah ini marginal ataupun total. Nah, kalau semuanya kita jawab infeksi, di sini datanya kan nggak ada nih yang menjelaskan infeksi, kecuali di sini disebutkan ada kemerahan, ada bengkak, kemudian ada perubahan fungsi gitu ya. Kemudian kalau hipertensi kronis datanya juga nggak ada, karena di sini juga nggak ditemukan data laboratorium. Kemudian ada pembekuan darah, juga nggak mungkin, kalau gagal ginjal juga tidak mengarah ke situ. Nah, salah satu resiko plasenta previa itu adalah perdarahan ya Mbak ya. Jadi jawabannya memang B, benar. Karena riwayat plasenta previa ini memang resikonya terjadi perdarahan. Maka itu kalau orang-orang yang dengan partus dengan adanya plasenta previa yang perlu diobservasi itu adalah perdarahannya. Takutnya terjadi perdarahan, kemudian terjadi shock. Ini biasanya kalau plasenta previa ini kita ketahui biasanya pada trimester 2 dan trimester 3. Bisa dipahami di sini Mbak Dwi? Bisa Mbak. Selanjutnya di soal kedua. Seorang anak mengalami kekurangan cairan, berarti ini dehidrasi ya Mbak ya? Iya. Nah, dehidrasi di sini ada dehidrasi ringan, ada dehidrasi sedang, ada dehidrasi berat. Ya. Nah, data di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi. Berarti kan di sini yang diminta adalah dehidrasi ini teratasi. Ya kan?
mana sih jawaban Iya. di bawah ini yang menyatakan bahwa dehidrasi itu sudah teratasi? Kalau kita bicara dehidrasi, berarti kalau kita ini dulu, pilih dulu. Kalau dehidrasi ringan, berarti tandanya apa nih, Mbak? Dehidrasi ringan. Biasanya kulitnya kering, ya kan? Volume urinnya berkurang. Biasanya kan dia nggak kencing. Kemudian mulutnya kering. Air matanya berkurang. Anak mengantuk, biasanya seperti itu. Kalau yang dehidrasi sedang, sudah mengarah ke tekanan darah, sudah mulai menurun, ada kejang, kemudian bisa juga terjadi gagal jantung, kemudian ubun-ubun cekung, itu kalau yang sedang. Nah, kalau yang sudah berat, sudah sampai ke pada tahap penurunan kesadaran, kalau dia sudah mulai mengalami dehidrasi berat. Nah, untuk jawaban-jawaban di sini, kira-kira yang mana Mbak Dwi? Berdasarkan dari tanda-tanda yang muncul tadi. D, Mbak. D, bener nggak? D, oke. Iya. Kalau yang normal itu kurang dari 2 detik. Iya, kalau kita pilih anak tidak mengeluarkan air mata, berarti dehidrasinya belum teratasi ya. Ya kan? Kalau kita bilang berat jenis urin 1030, di sini datanya nggak ada. Pengeluaran urin kurang juga nggak ada. Masih dalam tanda kekurangan cairan. Nah, capillary refill kurang dari 2 detik berarti sudah normal. Kalau yang nggak normal berarti capillary refill-nya lebih dari 2 detik. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, perawat menjelaskan perubahan sistem kardiovaskuler yang terjadi selama kehamilan pada klien dan memahami penemuan anggapan normal untuk klien pada trimester kedua ya Mbak ya? Kedua. Nah, kira-kira jawabannya yang mana Mbak? Aku bingung yang ini. Ya, bingung. Trimester 2 itu biasanya yang terjadi apa kalau pada ibu hamil? Trimester 2 usia kehamilan berapa bulan sampai berapa bulan, Mbak? Saya takut. Trimester pertama, kalau trimester pertama berarti 1 sampai trimester pertama 1 sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Nah, trimester kedua berarti 4 sampai 6 bulan. Trimester ketiga 7 sampai 9 bulan. Nah, ini kalau yang terjadi pada trimester 2 yang perlu kita garis bawahi di sini ini adalah apa Mbak yang perlu kita garis bawahi? Ini ya. Sistem kardiovaskulernya jantung. Nah, sistem kardiovaskuler ini kaitannya sama apa kalau di option yang 5 ini? Kardiovaskuler berarti jantung kan? Kaitannya sama yang mana? A, B, C, D, E. Sama sistem apa? Sistem kardiovaskuler. Berarti apa? Kalau kita jawabnya peningkatan motilitas gastrointestinal, berarti di sini harusnya perubahan sistem pencernaan. Ya. Kalau di sini bilangnya sel darah merah, berarti darah. Sistem hematologi. Kalau buang air berarti di sini sistem urinari ya. Sistem perkemihan. Oke. Bisa dipahami Mbak Dwi?
Nah, kalau di sini kan diminta sistem kardiovaskuler. Kalau sistem kardiovaskuler ini berarti jawabannya adalah peningkatan nadi. Karena nadi kaitannya sama detak jantung. Oke, kenapa peningkatan nadi? Karena di sini biasanya di sini pada usia segini nih ada peningkatan nadi sekitar 14 sampai 20 kali per 10 sampai 15 kali per menit. Ini dikarenakan kadar CO karbonnya itu meningkat karena adanya peningkatan volume darah pada ibu hamil kalau di sistem kardiovaskuler. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sistem kardiovaskuler. Kemudian jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena ini adalah kaitannya. Kalau kita jawabnya E, ini sistem pencernaan. Ini sistem hematologi. Kalau ini sistem perkemihan. Oke. Oke, bisa dipahami Mbak Dwi? Oke, bisa Mbak. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Nih, perawat manajer melakukan rapat ini manajemen ya Mbak ya? Ya. Perawat manajer melakukan rapat pertamanya. Ia menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Manajer menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas mana tiap staf harus melaksanakannya. Sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah secara langsung. Nah, ini di sini kita diminta untuk menentukan tipe kepemimpinan apa ini. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah yang mana, Mbak? Di mana tiap staf harus melaporkan adanya. Dari sini kita garis bawahi. Dari rencana dan aktivitas setiap staf harus melaksanakan ini ya. Iya. Nah, kita jadi harus tahu nih, dari 5 jenis kepemimpinan ini definisi masing-masing. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, Mbak? Kalau autokratik itu yang gimana? Autokratik itu mendiktator kayak gitu ya Mbak ya? Nah, ya hampir kayak diktator, kayak otoriter ya. Iya. Jadi dia ngambil keputusan tanpa masukan anggota, pokoknya anggota tuh harus patuh sama pimpinan. Itu ciri autokratik. Ya. Kalau situasional? Sama kayak aku tadi cari mana ya? Situasional berarti kondisional berdasarkan situasi yang ada di situ berarti. Berarti di sini mengedepankan si pemimpin ini memberikan arahan dulu, bimbingan dulu, support dulu, baru didelegasikan ke bawahannya. Kalau demokratis? Secara kayak diskusi kayak gitu ya Mbak ya, dikumpulin semua gitu anggotanya. Iya. Jadi kalau ada ada suatu masalah, kita didiskusikan dulu antar anggota, kemudian apa kesimpulannya nanti itu dibalikin ke pemimpin. Yang ambil kesimpulan nanti itu pemimpin berdasarkan diskusi yang udah dilakukan bersama anggota. Itu demokratis. Nah, jadi kalau laissez-faire ini laissez-free nih gimana, Mbak? Itu katanya tuh lebih ke kayak keputusannya itu diserahin ke bawahannya kayak gitu, bisa ya, itu sih sama aja kayak pembiaran gitu loh. Pembiaran, terserahlah kamu mau ngapain, tanpa bimbingan, tanpa petunjuk. Jadi terserah bawahan mau ngapain. Nah, itu laissez-free.
Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, kalau autokratik ini berarti seperti ini ya, otoriter gitu ya Mbak ya. Ya. Situasional berarti dia dengan arahan dulu, bimbingan dulu, support, baru didelegasikan. Kalau demokratis berarti dengan diskusi dulu, baru kesimpulan yang menetapkan si pemimpin. Kalau license free ini terserah si bawahan mau ngapain, yang nggak dibimbing juga enggak. Jadi dibiarin aja, namanya free ya, bebas. Kalau kombinasi otokratik dan demokratik, jadi dicocokin aja. Jadi kalau di sini jawabannya yang mana, Mbak? Yang A ya? Ya. Karena ini nggak ada lagi diskusi langsung nggak ada aja diskusi gitu. kan? Di sini kan perlu kita garis bawahi, setiap staf harus melaksanakannya. Berarti kan nggak ada bergaining lagi. Iya. Oke. Sekarang soal 5. Perawat di ruang gawat darurat diberitahu bahwa banyak korban selamat dari kecelakaan pesawat akan dikirim ke rumah sakit. Korban mengalami kedinginan karena pesawat jatuh ke sungai. Tindakan awal apa nih, Mbak? Aku sih Mbak memanggil perawat supervisor untuk mention apa ya? Aku Kenapa tadi A? cari. Alasannya A kenapa, Mbak? Nah, untuk ini ya, Mbak ya. Kalau Iya, gimana? Aku udah cari tadi. Nah, karena kan ini kok apa sih nilainya tadi? Ini kan ini banyak korban nih Mbak. Kalau misalnya cuman berarti kan apa sih nakes yang ada juga harus sesuai sama korbannya juga, enggak sih? Iya. Kalau cuman ini memanggil departemen laundry kan nggak mungkin. Terus melakukan rapat nanti keburu pasiennya meninggal. Iya. Menambah selimut, kita belum tahu kondisinya kan, kita belum tahu kondisi masing-masing pasien. Jadi fungsi memanggil perawat supervisor ini kan mengaktifkan prosedur respon bencana. Nah, respon bencana itu kan ada yang kita triase kan. Ini kan berarti kegawat daruratan. Iya. Gadar ya. Jadi kita harus perawat supervisor ini nanti fungsinya apa? Dia melakukan memilah mana sih yang kode merah, mana yang kode hijau, mana yang kode kuning, mana yang kode hitam. Ya. Ntar ya Mbak ya, anak saya bangun. Iya Mbak, lanjut.
Oke, Mbak, kita lanjut. Oke, Mbak. Jadi memang jawabannya yang A ya, Mbak ya. Tujuannya di sini untuk menentukan triase tadi. Selanjutnya, soal nomor 6. Perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun, dicurigai adanya strabismus. Hasil observasi mana yang mengindikasikan kondisi tersebut? Berarti ini apa, Mbak? Kasusnya apa nih? Juling ya? Ya, juling, Mbak. Juling. Nah, salah satu tanda anak juling di antara 5 ini yang mana? Yang ini, yang B. Yang B. Kalau yang A, ini mungkin dia Udah ke ini bagian telinganya yaitu. Telinga ya. Ya, ini kalau anak tidak memberikan respon saat diajak bicara, bisa aja juga pendengaran. Ya. Bisa pendengaran, bisa anak itu autis, bisa juga itu. Kalau anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar, mungkin pendengarannya kurang jelas. Anak tidak memfokuskan pandangan pada perawat. Oke, jawabannya yang B ya, Mbak ya. Ini salah satu tanda dari anak-anak terkena mata juling atau strabismus. Soal nomor 7. Apa panduan yang harus digunakan oleh perawat saat berencana memberikan delegasi dan tugas? Yang paling penting apa di sini, Mbak, yang diperhatiin? Mengutamakan keselamatan klien, Mbak. Kalau aku sih. Iya. Analisanya gimana? Karena kan apa sih? Karena kan keselamatan pasien itu lebih utama ya. Yang lebih utama keselamatan pasien. Kalau sesuai dengan permintaan staf kan masing-masing. Permintaan staf enggak ya. Kalau pembagian ruangan dalam unit juga enggak. Oke, langsung aja yang 8. Nah, ini sindrom Guillain-Barré atau GBS biasanya disebut ya, Mbak ya. Mengalami paralisis pada bagian tubuh bagian atas, berarti pada ekstremitas atasnya, ekstremitas atas. Sudah diintubasi dan diberikan ventilasi mekanik. Strategi yang harus dimasukkan perawat dalam perencanaan keperawatan untuk membantu klien terhadap penyakitnya, apa nih, Mbak? Yang perlu kita garis bawahi apa? Aku sih jawabnya C, Mbak ya. C. Iya. Kenapa C? Karena kan di sini pasiennya itu kayak cemas kayak gitu kan, Mbak. Karena paralisisnya itu. Jadi lebih ke kita beri informasi dulu, terus kita kasih umpan balik yang positif dan biar dia rileks kayak gitu. Jadi enggak tegang, dianya enggak takut, enggak cemasnya itu bisa sedikit teratasi lah setidaknya. Nah, sebenarnya kan di sini jawaban antara B dan C ini kan ini ya, bisa jadi pilihan ya. Antara B dan C bisa jadi pilihan. Cuman di sini kan kita harus yang garis bawahi ada paralisis pada bagian tubuh bagian atas. Berarti dia harus melakukan ROM ya. Harus melakukan ROM. Nah, untuk melakukan itu supaya pasiennya mengerti dengan kondisi dia, berarti yang paling utama yang kita berikan adalah memberikan informasi terlebih dahulu, gitu. Berikan informasi terlebih dahulu. Kalau seumpamanya kita pilihnya B, memberikan umpan balik positif dan mendorong ROM aktif, pasiennya belum tahu kan kondisi dia tuh bagaimana, apa yang harus dilakukan.
kan belum paham. Harusnya diberikan dulu informasi apa sih sakitnya, harus ngapain, terapinya apa. Nah, baru diberikan umpan balik yang positif, kemudian mendorong pasien untuk relaksasi. Oke. Selanjutnya soal nomor 9. Ini. Oh, ini. Perawat sedang merawat klien remaja yang sakit terminal. Berarti sudah mungkin harapan hidupnya kecil nih, Mbak ya. Kalau sudah sakit terminal. Saat merawat klien ini, perawat seharusnya melaksanakan intervensi yang seperti apa kalau menurut Mbak Dwi? Siang D. Yang mana, Mbak? Yang Aku D. jawabnya yang D, Mbak. Kenapa yang D? Nah, ini kalau di teori keperawatan, masuk teori keperawatan yang mana, Mbak, kira-kira? Nah, yang kita garis bawahi sakit terminal ini ya, Mbak ya. Berarti dia ini sudah hopeless, udah nggak ada harapan hidup. Nah, kita sebagai perawat, ya benar, jawabannya D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Jadi di sini tugas perawat ya mendatangkan rohaniawan. Kalau dia muslim ya datangin yang muslim. Kalau yang non muslim ya non muslim. Kemudian apa aktualisasi diri si pasien itu diikutin. Tujuannya apa? Supaya dia kalau saat dia meninggal dengan peaceful end of life. Jadi meninggal dengan damai, meninggal dengan berkualitas, harapan-harapan dia sudah terpenuhi. Kalau dia pengen ketemu dengan teman-temannya, ya diundang, seperti itu. Jadi apa yang menjadi harapan dia, kontrol diri dia itu dipenuhi. Ini kan menurut teorinya si ini ya, Cornelia Ruland. Teori tentang orang-orang yang sakit terminal. Kok hilang, Mbak? Oh iya. Di minimis sudah Pak. Kami di warna. Mana soalnya, Mbak? Halo, Mbak ya. Soalnya 10 ya, Mbak ya. Nah, 10 ini seorang anak berusia 6 tahun dengan HIV telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan nyeri. Anak tersebut bertanya pada perawat apakah nyerinya akan hilang. Respon apa yang paling tepat yang diberikan perawat? Yang mana, Mbak? Aku tuh bingung antara A sama E ya. Antara A sama E. Hah? Antara A sama E, cuman aku bingung yang mana itu. Nah, ini biasanya anak-anak dengan HIV, 6 tahun dengan HIV dirujuk ke rumah sakit nyeri. Nah, kalau A, nyerinya akan hilang jika kamu berbaring dan membiarkan obatnya bekerja. Kira-kira di sini instruksi ya. Cobalah untuk tidak berpikir tentang itu. Berarti dia menyangkal. Oke, aku tahu pasti itu terasa sakit, tapi jika kamu mengatakannya padaku ketika itu terjadi akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang.
Yang D, setiap saat terasa nyeri, tekan tombol pengalihan dan aku akan memberikan sesuatu untuk membuat nyerinya hilang. Yang E, nyerinya akan hilang jika kamu membiarkanku melakukan semua penata laksana yang kamu butuhkan. Nah, dari 5 jawaban ini, kita lihat, kita merawat pasien kan tentunya harus ada rasa empati ya. Rasa empati. Nah, di sini kira-kira jawaban yang mengandung rasa empati yang mana, Mbak? C ya. Nah, C ya Mbak. yang C. Berarti jawabannya yang C. Nah, kan anak ini butuh empati. Aku tahu pasti terasanya sakit. Berarti kita tahu kondisi si anak itu, ikut merasakan, cuma kita tidak larut ke dalam situ. Nah, setelah itu baru kita memberikan intervensi ke anak itu. Ya kan? Nah, berarti yang perlu digarisbawahi, empati, yang kalimat yang mengandung kata empati, kalimat empati itu yang mana? Berarti jawabannya yang C. Kalau yang A sama yang E kan nggak ada tuh, Mbak. Hanya kalimat-kalimat instruksi ya, kalau yang A sama yang E ya. Kirain karena dia itu kan masih anak-anak kayak gitu. Jadi dikasih jadi nggak butuh itu gitu. Kayak, perintah gitu ya, Mbak ya. Oke. Jadi walaupun anak-anak, bayi, remaja itu kan butuh itu, Mbak, butuh sentuhan, bentuk kita rasa ikut empati itu perlu. Selanjutnya nomor 11. Ini kayaknya sama soal nomor 1 iya, ya, Mbak? sama kayak iya, sama Mbak itu soalnya. Ini 12 juga sama nih. Iya. Nah, ini sama juga 13. 14 sama juga. 15 sama. Iya, sama. 16 yang nggak sama, Mbak. Oh, dia. Oke, 16. Klien mengalami stres dan ansietas yang berat, sedang diajarkan tentang terapi self-control. Mana pernyataan klien yang mengidentifikasi kebutuhan akan edukasi lanjutan tentang terapi? C, Mbak. Benar nggak? Yang C. Self-control. Self-control. Berarti untuk mengontrol diri sendiri ya? Iya. Nah, gimana cara kita ngontrol sendiri-sendiri kita? Dia kan stres dan cemas. Gimana biar kita tuh nggak stres, nggak cemas? Ayo, kalimatnya yang mana coba? Kalau C, berbicara pada diri sendiri adalah komponen dasar dari jenis terapi ini. Kira-kira masuk nggak? Stres diakibatkan oleh apa, Mbak? Banyak masalah kali. Banyak masalah kan? Berarti banyak masalah itu namanya apa? Stimulasi kan? Iya. Berarti jawabannya yang mana? Yang D ya. Kalau nggak ada stimulus untuk stres kan kita nggak stres. Iya. Bisa diterima, Mbak? Bisa. Itu lebih ke penalaan. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kata kunci di soal di sini adalah stres dan ansietas sama terapi self control. Cara mengontrol diri supaya nggak stres ya, kenali dulu stimulusnya. Apa sih yang biasa membuat aku stres? Ini berarti kalau A ini buat aku stres, ya hindari yang A ini biar aku nggak stres, biar aku nggak ansietas gitu. Yang perlu garis bawahi adalah stres dan ansietas serta terapi self controlnya. Jadi jawabannya yang D. Yang D. Oke. Selanjutnya, perawat sedang menyiapkan rencana perawatan pada klien yang baru saja melahirkan janin yang telah meninggal. Manakah tindakan awal sebaiknya direncanakan perawat untuk memenuhi kebutuhan emosional klien dan pasangannya? Berarti ini kita bicara tentang apa, Mbak?
Yang perlu digarisbawahi adalah janin yang telah meninggal. Duka berarti. Nah, berduka ya. Nah, kita berbicara tentang respon berduka. Respon berduka yang pertama apa, Mbak? Ada apa sih yang denial ya? Denial. Denial, ya. Ya. Habis denial berarti terus anger, marah. Ya. Terus Nah, bergaining. bergaining. Setelah bergaining, depresi Depresi. kan. Nah, baru acceptance, Nah. menerima. Nah, Ini kan baru nih. Baru kan berarti kan. Kejadiannya ya. baru. Jadi apa yang harus dilakukan si perawat ini? Ini yang perlu garis bawahi adalah janin yang telah meninggal sama kebutuhan emosional klien. Apa yang perlu dikaji? Alasan deh. Dia kan kalau emosi nanti dia marah enggak itu? Enggak. Izinkan anggota keluarga memberi nama pada bayi. Enggak ya. Dorong klien untuk berbicara tentang janinnya yang meninggal. Sudah nggak perlu lagi tuh kan. Iya. Soalnya bayinya sudah meninggal. Izinkan klien dan pasang untuk memeluk janin. Enggak kan? Sudah meninggal. Mungkin itu sudah dipeluk terlebih dahulu mungkin ya pada saat ini. Kaji persepsi klien dan pasangan terhadap peristiwa ini. Bisa. Nah, izinkan keluarga menangis terlebih dahulu sebelum memberikan intervensi. Nah, masuk ya. Mungkin nggak mengizinkan pun keluarga sudah nangis duluan. Itu aku juga bingung itu jadi dia atau ya Mbak ya. Nah, pentingnya apa? Di antara denial, anger, bargaining, depresi sama acceptance ini, untuk kita tahu tahap-tahap ini dia masuk tahap mana, apa yang perlu kita ini Mbak, kita gali? Biasanya Biar kita tahu kayak persepsinya dulu kali ya Mbak ya. Iya, kan kita kalau sudah mengkaji apa sih perasaan ibu bagaimana. Nah, nanti kan dia bisa cerita. Dia bisa tahu. Bisa cerita dia masuk ke tahap denial kah, anger kah, bargaining kah. Nah, jadi kita harus mengkaji persepsi dulu klien ini tentang kejadian yang dia alami. Oke. Jadi nanti ya Mbak ya, dikaji dulu. Dengan mengkaji ini kita bisa tahu dia respon berdukanya ini sudah sampai mana. Mbak, kalau misalnya dia pada tahap marah nih Mbak ya, misalnya pada tahap marah nih, itu kita biarin dulu dia meluapkan marahnya, baru kita maksudnya lebih ke tindakan kita tuh kayak gimana tuh kalau misalnya kan pasien marah itu kan kalau misalnya kita diemin itu kan nggak mungkin, lebih ke tindakan. Kalau marah itu kan biasanya dia ini ya ekspresinya kita tetap dengarkan, bukan berarti kita membiarkan terus biarkan aja, cuman kita membiarkan tapi kita perhatikan. Nanti kalau selesai marah baru kita rangkul, baru kita edukasi, kita jelaskan. Kalau dia marah biarkan dulu dia untuk meluapkan marahnya, tapi tetap kita observasi, kita perhatikan, kita empati kita tetap diberikan. Berarti kan dia sedang melewati respon berduka tadi, berarti tahap marah. Oke, Mbak? Oke. Lanjut.
18, perawat sedang membantu melakukan defibrilasi pada klien dengan fibrillasi ventrikular. Setelah masang padel di dada klien dan sebelum mengisi daya intervensi, manakah yang seharusnya dilakukan? Ini sistem kardiovaskuler nih, Mbak. Fibrilasi ventrikular itu apa, Mbak? Ini dulu definisi fibrilasi ventrikular. Mencari mana HP aku? HP aku mana? Browsing dulu. Aku belum sempat cari yang ini, Mbak. Belum cari. Ini ya, Mbak ya. Kita mau melakukan defibrilasi. Defibrilasi ini adalah ini ya, pacu jantung aliran listrik kan? Iya. Nah, sedangkan fibrilasi ventrikular ini adalah gangguan aliran listrik pada jantung yang harusnya kan dia berdenyut. Jantung itu harusnya berdenyut, tapi dia hanya bergetar aja. Nah, biar dia berdenyut diapain? Ya didefibrilasi. Nah, kita mau melakukan defibrilasi, apa yang harus kita lakukan? Padahal udah dipasang. Nah, sebelum kita melakukan itu, apa yang harus kita lihat di situ? Pastikan bahwa klien telah diintubasi. Perlu nggak pasien diintubasi? Enggak. Nggak semua pasien fibrilasi ventrikular diintubasi ya, kalau dia masih ada ininya. Atur defibrillator kemudian sinkronisasi. Ini harusnya tadi dilakukannya. Sebelum ya, Mbak ya? Ya. Berikan amiodarone intravena per bolus. Ini berarti bukan masuk tindakan defibrilasi. Konfirmasi bahwa irama jantung benar fibrilasi ventrikular. Belum. Itu setelahnya enggak, Mbak? Yang pastikan nitrogliserin PET sudah terpasang. Jawabannya yang mana? Kita mau melakukan defibrilasi. Udah terpasang, udah beres. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan di situ? Konfirmasi dulu. Irama jantungnya ini benar nggak defibrilasi? Nanti kita udah melakukan, ternyata dia bukan fibrilasi ventrikular. Nah, jadi kondisi jantungnya ini cuman bergetar aja, yang harusnya berdenyut. Dia bergetar aja. Supaya dia berdenyut berarti harus dilakukan defibrilasi tadi. Pacu jantung. Bisa dipahami, Mbak? Bisa. Selanjutnya, 19, perawat sedang membantu klien yang sedang dilakukan induksi. Persalinan usia kehamilan 41 minggu. Klien mengalami kontraksi sedang dan muncul setiap 2-3 menit dengan durasi 60 detik. Sebuah monitor denyut jantung janin terpasang, rata-rata DJJ 120-122 kali per menit selama 1 jam. Nah, tindakan yang harus dilakukan apa, Mbak? Jadi itu 19-nya B, Mbak ya? Iya. Jawabannya B. Kenapa? Karena di sini kan dilakukan induksi. Ya kan, Mbak? Maksud dari induksi ini kan untuk merangsang terjadinya kontraksi. Iya kan? Nah, sedangkan data di sini kontraksinya sudah muncul, sudah normal kontraksinya 2-3 menit dengan durasi kontraksi 60 detik. Berarti kan sudah muncul kontraksi. Nah, kalau DJJ-nya juga normal. Berarti apa yang harus kita lakukan kalau kontraksinya sudah muncul normal durasinya? Berarti menghentikan infus oksitosin. Infus oksitosin tujuannya untuk apa? Untuk induksi, untuk merangsang terjadinya kontraksi. Yang dicari ini kan usia kehamilannya udah 41 minggu. Berarti usia kehamilannya ini sudah mendekati ini ya, serotinus ya.
Iya. Karena kan normalnya 38 minggu. Jadi jawabannya adalah yang B, menghentikan infus oksitosin karena si ibu sudah ada kontraksi normal. Nah, oksitosin ini kan kandungannya adalah hormon ya Mbak ya, hormon oksitosin yang fungsinya untuk merangsang kontraksi, merangsang munculnya ASI, kemudian juga mengendalikan perdarahan setelah postpartum. Oke. Selanjutnya, perawat menyiapkan perawatan bayi baru lahir yang sedang menerima fototerapi. Intervensi apa yang harus dimasukkan pada rencana perawatan? Yang perlu digarisbawahi adalah fototerapi. Biasanya ini pada pasien apa, Mbak? Pada pasien yang kulitnya kuning ya. Kuning karena Bisa jadi karena biasanya pada bayi yang bilirubinnya tinggi ya. Nah, dilakukan fototerapi ini biar kadar bilirubinnya itu turun. Nah, apa yang harus dilakukan si perawat? Menghindari stimulasi. Biasanya kalau fototerapi ini kan dia di dalam inkubator ya Mbak ya, kemudian dia mendapatkan sinar warna biru. Putih ya. Nah, apa yang harus ini perawat? Menurunkan asupan cairan. Mungkin enggak? Enggak. Justru meningkatkan. Kenapa? Karena bayi dilakukan fototerapi ini dia kan hangat. Nah, malah justru ASI-nya harus terus dikasih. Kemudian buka pakaian bayi baru lahir seluruhnya. Enggak. Tetap daerah genitalnya harus ditutup. Monitor suhu tubuh secara teliti. Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Karena apa? Termoregulasinya kan biasanya naik turun. Kemudian pastikan mata bayi baru lahir tetap terbuka. Jangan. Nggak boleh, harusnya tertutup. Karena apa? Melindungi retinanya dari sinar yang terlalu terang. Kalau terlalu terang, nggak ditutup, kena retinanya bisa rusak. Jadi harus ditutup. Bayi yang fototerapi matanya harus ditutup. Nah, jawabannya berarti yang dimonitor suhu tubuh secara teliti. Jangan sampai nanti suhunya terlalu hangat ataupun terlalu dingin. Selanjutnya 21. Perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan dan terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Tanda yang spesifik apa, Mbak? Stenosis aorta ini kondisi yang gimana, Mbak? Stenosis. Adanya bagian dari jantungnya ya Mbak ya? Iya, bagian dari jantung tuh kan ada yang namanya katup ya Mbak ya? Ya, katup aorta. Katup itu kan harusnya buka nutup sesuai dengan aliran darah kan? Nah, pada kondisi stenosis aorta ini, jadi kasusnya ini terbuka katupnya tadi atau menyempit? Tidak terbuka sepenuhnya. Kalau nggak terbuka sepenuhnya kan berarti aliran darahnya ada yang terhambat. Nah, yang diharapkan perawat tertulis terkait dengan kelainan ini apa? Tanda-tanda spesifik. Biasanya kalau orang terkena jantung, bermasalahan di sistem pernafasan sama sistem kardiovaskuler itu biasanya masalah yang utamanya apa, Mbak? Di vaskular jantung. Nafasnya enggak, Mbak? Kalau jantung itu intoleransi. Intoleransi, benar, intoleransi. Jadi kalau orang yang ada gangguan di sistem pernafasan, baik itu seperti contohnya asma, kemudian jantung, nah itu biasanya dia intoleransi aktivitas. Jadi dia bergerak sedikit pun dia akan
capek, sesak, keringat dingin. Jadi tandanya itu manifestasi klinis spesifik yang diharapkan si perawat. Jadi dia intoleransi terhadap latihan. Bahkan dia dari duduk ke berdiri pun dia bisa sesak, ngos-ngosan. Kenapa kita nggak ambilnya E aja, Mbak? Kesulitan bernapas. Apa ini lebih kayak umum ya, Mbak ya? Kalau kesulitan bernafas, ini kan hanya di sistem pernafasannya aja. Kalau intoleransi berarti dia nggak toleran terhadap aktivitas apapun. Apapun ya, Mbak. Jadi dia harus bed rest. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya? Bisa. Selanjutnya, perawat komunitas mengunjungi klien yang sekarat karena kanker ovarium. Selama kunjungan, klien mengatakan jika saya bisa hidup lebih lama untuk merayakan ulang tahun anak perempuan saya yang ke-16, maka saya akan siap mati untuk setelahnya. Sedang di fase coping mana Ibu ini? Tawar-menawar. Oke, tawar-menawar ya, bergaining ya. Jadi ini sama kayak proses berduka tadi, tahapan berduka. Jadi dia masih bergaining. Oke, 23. Klien dengan riwayat penyakit paru berisiko terjadi asidosis respiratorik. Tanda dan gejala yang mana yang harus dilakukan pengajian perawat untuk karakteristik kelainan itu? Bradikardi masuk nggak Mbak? Bradikardi dan hiperaktivitas masuk nggak ke tanda karakteristik asidosis respiratorik? Enggak ya? Enggak. Penurunan rata dan kedalaman pernafasan masuk enggak? Enggak. Sakit kepala, sulit tidur, dan bingung? Enggak juga. Oke, enggak juga. Bradipnu, pusing, parestesi? Enggak. Apa sih? Irama napas tidak teratur dan berkeringat banyak? Mungkin. Nah, selanjutnya nomor 30. Seorang pria berusia 35 tahun dibawa oleh keluarga ke RSJ ada aja karena sering berbicara sendiri. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah bicara sendiri. Hasil pemeriksaan psikiatri yang didapatkan itu pasien sering mendengar suara perempuan yang sering mengajak bercakap-cakap dan suara perempuan tersebut sering menyuruh pasien untuk bunuh diri. Berdasarkan data dari keluarga, lebih dari 3 bulan yang lalu pasien batal menikah karena mempelai wanita meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, pasien tampak loyo serta tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sering bolos kerja, tidak peduli terhadap diri sendiri dan keluarga, menyendiri, serta mudah marah. Apakah salah satu tanda dan gejala halusinasi pada kasus tersebut? Bicara sendiri. Bicara sendiri, oke. Kalau menyendiri, tanda pasien apa, Mbak? Sos. Kalau mudah marah? PK. PK. Kalau loyo? Loyo itu apa tuh? Isos juga ya. HDR juga ya. Bisa HDR. Ya. Batal menikah nggak termasuk ya, Mbak ya. Ini faktor presipitasi, pencetus. Jadi orang gangguan jiwa ini ada yang namanya faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Kalau predisposisi apa, Mbak? Agak gila dulu. Faktor predisposisi. Ini lagi bahas soal apa lagi? Apa Mbak faktor predisposisi? Dan nyakawi jawabannya dulu. Ini Mbak. Jadi kalau orang gangguan jiwa itu ada yang namanya faktor predisposisi, ada faktor presipitasi. Nah, pada kasus ini adalah faktor presipitasinya batal menikah. Berarti faktor pencetusnya itu batal menikah. Predisposisi ini adalah pengalaman masa lalu si pasien yang buruk.
Yang buruk kemudian pada waktu dulu, mungkin waktu kecil, waktu remaja, kemudian tiba-tiba pada saat dewasa dia ketemu dengan kasus yang sama. Itu faktor presipitasi. Pada orang gangguan jiwa itu perlu dikaji. Oke? Ya. Bisa dimengerti, Mbak? Bisa, Mbak. Oke. Selanjutnya, seorang perempuan yaitu Nyonya S berusia 28 tahun dirawat di RSJ Sukasenang. Berdasarkan informasi dari keluarga, Nyonya S bertengkar. mana nih? Nyonya S dibawa ke RSJ karena Nyonya S bertengkar dan berkelahi dengan tetangga rumahnya. Saat dilakukan pengkajian di RSJ, muka pasien tampak merah dan tegang. Wajah memerah dan tegang, bicara kasar dan suara tinggi. Ini udah jelas ya, Mbak ya? Apa nih? TK ya. 32. Tuan DB dirawat di RSJ Manis sejak 1 bulan yang lalu dengan diagnosa skizofrenia paranoid. Sehari-hari pasien jarang berkomunikasi dengan teman sekamar atau perawat ruangan. Setiap hari pasien sering terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Tuan DB tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan, Tuan DB hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Apa nih, Mbak, kasusnya? ISOS ya. Kalau HDR, contohnya gimana? Ada kata-kata dia itu enggak apa sih? Dengan dirinya sendiri. Aku nggak mampu kayak gitu. Aku nih jelek, aku nih pendek, aku nggak bisa kayak gitu. Aku lain daripada teman-temanku. Itu harga diri rendah. Kalau halusinasi, udah jelas tadi, kan ada halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, peraba, macam-macam. Itu kalau untuk HDR biasanya TAK-nya kayak gimana itu, Mbak? Meningkatkan harga diri dulu. Oh, ditingkatin dulu. Ditingkatkan harga diri dulu. Kemudian defisit perawatan diri, kalau ada datanya pasiennya bau, nggak pernah mandi, nggak mau mandi. Kalau waham, biasanya datanya beda dari kenyataan, ngaku Nabila. ya. Apa-apalah. 33. Seorang wanita bernama Nyide dirawat di RSJ Maju dengan diagnosa skizofrenia paranoid. Saat dikaji, data yang didapatkan, Nyonya D nampak berbicara dan ketawa sendiri. Pasien mengutarakan bahwa Nyonya D sering mendengarkan suara pria yang mengajaknya berbicara. Nyonya D lebih banyak terdiam diri di kamarnya dibanding dengan bersosialisasi dengan teman kamar lainnya. Tindakan yang saya kasus di atas apa, Mbak? Ini berarti diagnosanya apa? Ini halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran ya? Iya. Berarti dia masuk ke SP berapa nih? SP halusinasi ada berapa, Mbak? SP halusinasi yang pertama menghardik, yang kedua BHSP dulu. Oh iya. BHSP menghardik. Terus, nah aku bingung yang ada di aku lihat itu ada yang minum obat dulu, ada yang minum obatnya terakhir. Obat itu SP kedua, Mbak. Oh. Jadi kalau udah SP kedua, ke belakangnya minum obat terus tuh. Cuman tinggal evaluasi aja. Sampai SP 5. SP 1 kan BHSP, kemudian ngajarin menghardik. Nah, nanti SP 2 evaluasi kegiatan menghardiknya, kemudian terangin 6 obat benar obat, benar waktu, benar cara, benar dosis, benar pasien, benar dokumentasi. Yang ketiga juga evaluasi kegiatan menghardik obat, kemudian ajak ngobrol, berbincang-bincang, itu SP3, kemudian berikan jadwal harian, itu masuk SP3. Kalau Dwi kemarin itu baca antara
melakukan kegiatan sama apa ya? Sama bercakap-cakap itu yang mana yang lebih duluan, Mbak? Kegiatan Eh, SP3 itu bercakap obat, kemudian bercakap-cakap, kemudian kasih jadwal harian. oh, berarti bercakap-cakap dulu ya, Mbak ya? Iya, di SP3 sama 4 itu ada bercakap-cakap tuh. Oke. Kemudian SP5-nya menilai kemampuan mandiri, menilai apakah halusinasinya terkontrol atau tidak. SP5. Oke, 3 berapa Mbak? 34 ya? Iya. Seorang perawat di Rumah Sakit Jiwa Manis mengkaji seorang pasien bernama Tuan D berusia 20 tahun. Saat melakukan pengajian, didapatkan hasil bahwa pasien sudah 2 hari tidak mandi. Malas untuk mandi. Nah, ini udah jelas nih apa nih, Mbak? Gampang. Defisit perawatan diri. Iya. Udah jelas ya, Mbak ya ini ya? Iya. Oke, yang ke-35. Keluarga memiliki seorang anak laki-laki berumur 15 tahun. Anak ini sering keluar malam dan bolos sekolah. Orang tua sering menegur dan berselisih paham dengan anak tersebut. Apakah indikasi terapi keluarga kasus di atas? Yang perlu digarisbawahi, orang tua sering menegur dan berselisih paham. Konflik terapi individu. Apakah indikasi terapi keluarga kasus di atas? Indikasinya konflik orang tua anak gitu ya? Iya, konflik orang tua anak karena di sini ada orang tua sering menegur dan berselisih paham dengan anak tersebut. Kalau proses transisi dalam keluarga, kalau dalam tahap perkembangan keluarga itu mungkin dari keluarga anak dengan remaja ke anak dengan dewasa muda, itu transisi. Oke, bisa dipahami ya Mbak ya. Terus, habis ya Mbak ya? Habis. Oke. Soal sesi pertama sudah habis. Mungkin ada yang mau Mbak Dwi tanyain? Enggak, aku itu kan masih bingung juga ya Mbak ya, karena kan dari kemarin itu aku belajarnya itu karena liatin kisi-kisi dari BKN kemarin. Jadi itu kalau ini kan dikasihnya modelnya kayak lebih banyak mater, kayak ngelihat dari di atas tadi. Aku juga nggak belajar yang itu. Yang banyak masuk sih, jadi aku lebih kayak yang kalau yang untuk ini kan masih ada yang masuk itu kayak yang apa sih, yang masalah berduka tadi itu kan banyak masuk juga Mbak. Iya. Terus masalah kalau yang untuk keperawatan jiwanya itu antara SP sama TAK gitu, nah katanya yang banyak masuk itu dari FR-nya. Tidak aku masih ada. Berarti kalau SP itu Mbak harus hafal sama paham. SP halusinasi, SP PK, SP ISOS, SP HDR. Nanti aku bingung soalnya banyak referensi juga Mbak. Jadi aku bingung, ada yang dia antara SP sama TAK juga beda ya Mbak ya. Kalau TAK kan terapi aktivitas kelompok. Iya. Berarti sudah implementasi itu. Kalau dia coba ya. Ini sih kalau aku ada dia. Oh iya ya. Coba. Nah di sini aku dapat yang lain juga. Lakukan kegiatan kerja. Ada yang SP-nya cuma ada 4 untuk halusinasi. Itu yang benarnya 4 atau 5 ya Mbak? Referensi yang saya pakai yang 5 Mbak. Yang 5 ya. Yang 5 yang SP5-nya itu yang apa? Kontrol halusinasinya. Oke. Udah Kak.
Ada lagi Mbak? Ya udah nanti kayak untuk ini udah deh Mbak. Tapi nanti kayaknya aku bakalan banyak nanya deh Mbak. Masa kalau tapi nggak apa-apa ya Mbak ya kalau misalnya aku kemarin juga aku udah kirim kok kisi-kisi dari BKN-nya sama sama adminnya. Aku sih kalau bisa banyak juga yang dibahas di sana kisi-kisinya. Karena sih dari yang kemarin itu, yang kemana udah tes itu katanya mereka hampir 90%-nya yang di sana yang dibahas gitu Mbak. Yang Oh, maksudnya nanti, gitu. Udah sih. Oh, mana nih? oke. Berarti cukup nih Mbak untuk sesi 1. Nanti paling aku siapin malam ini. Nanti subuh kita ketemu lagi ya Mbak ya. Oke, yang paket 2 ya Mbak ya? Ya, Jam berapa Mbak? katanya jam 5 ya Mbak ya. Jam 5. Iya. Habis sholat subuh ya? Iya, oke Mbak. Oke, nanti diusahain. Ya, itu aja. Oke Mbak Dwi, semoga sukses ya. Ya, Mbak. Tesnya besok hari Minggu. Mudah-mudahan besok pagi kita ketemu lagi di sesi kedua. Oke Mbak Dwi, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.